Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada hari ini mengenai pelayanan kefarmasian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, apa itu pelayanan kefarmasian dan mengapa praktek pelayanan kefarmasian itu perlu dilakukan. Sebelumnya kita awali perkuliahan ini dengan berdoa dulu. Kita mulai juga dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Untuk perkuliahan pelayanan kefarmasian ini nanti ada 3 SKS gitu ya. Jadi dalam perkuliahannya itu ada 3 kali 50 menit atau 150 menit. Nah, pengampunya nanti ada 3 sampai 4 dosen. Nah, saya sendiri nanti memberikan dasar-dasar teori pengetahuan mengenai apa itu pelayanan kefarmasian, praktek farmasi klinik secara teori seperti apa. Nah, nanti karena ini program studi profesi, nanti ada praktisi-praktisi yang sudah mempraktekkan praktek-praktek pelayanan kefarmasian di tempat mereka berpraktek masing-masing, antara lain ada Bu Marhamah di puskesmas, ada Pak Hafid di apotek, dan Bu Nurul Latifah di rumah sakit. Nah, kenapa ada formasi seperti ini? Karena di profesi yang dibutuhkan adalah bagaimana sih gambaran praktek real dari seorang apoteker di berbagai setting tersebut. Nah, di ketiga tempat praktek tersebut sudah diatur di Indonesia bahwa praktek pelayanan kefarmasian harus dilakukan di sana. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri tujuannya adalah untuk mengenalkan gitu ya praktek pelayanan kefarmasian itu sendiri. Ya, ini mencakup tentang kebutuhan, persyaratan ya untuk bisa melakukan praktek pelayanan kefarmasian. Selain itu juga praktek itu sendiri, prakteknya itu seperti apa gitu. Nah, prakteknya seperti apa itu nanti ada sebagian dari praktek-praktek tersebut saya yang memberikan ya dari sudut pandang regulasi, dari sudut pandang teori. Nanti juga ada beberapa contoh dari kasus-kasus di dunia nyata yang akan diberikan oleh dosen-dosen praktisi dari luar kampus. Nah, oleh karena itu, ketika mahasiswa profesi apoteker ini sudah mengetahui bagaimana sih praktek-praktek pelayanan farmasian itu dilakukan, harapannya mata kuliah ini dapat memberikan memfasilitasi implementasi konsep dari pelayanan farmasian ini pada saat nanti minimal ketika mahasiswa itu melakukan PKPA gitu ya, praktek kerja profesi apoteker seperti itu. Dan harapannya ketika nanti sudah bekerja menjadi seorang farmasis apoteker, konsep-konsep yang ideal ini bisa diimplementasikan di tempat tempat praktek, tempat bekerja dari masing-masing alumni atau masing-masing apoteker alumni UMP seperti itu. Oke, literatur utamanya dalam kuliahan ini adalah tentunya ini yang merupakan buku standar gitu ya, Pharmaceutical Care Process, yaitu Pharmaceutical Care Practice yang dibuat gitu ya oleh Robert J. Sipol dan kawan-kawan. Ini sudah setahu saya referensi terakhir yang saya gunakan sudah edisi ketiga gitu ya. Mungkin sudah ada yang baru lagi, tetapi di situ dalam buku itu menggambarkan mengenai semua hal yang dibutuhkan untuk bisa melakukan praktek pelayanan kefarmasian, yaitu praktek klinis gitu ya, yang berorientasi pada pasien seperti itu. Nah, selain itu juga dalam literatur tersebut juga
diberikan panduan gitu ya, kira-kira persyaratan apa saja yang harus ada dalam suatu tempat praktek, fasilitas apa saja yang harus disiapkan sehingga praktek pelayanan kefarmasian itu bisa dilakukan dengan baik, seperti itu. Jadi selain prakteknya juga fasilitasnya juga harus disiapkan, seperti itu. Nah, Anda bisa mencari buku ini di online mungkin ada, tapi di perpustakaan juga ada bukunya. Nah, kemudian kuliah pelayanan kefarmasian itu isinya apa saja gitu. Nah, yang pertama pengenalan tentang pelayanan kefarmasian itu apa. Ya, pada yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selain itu, nanti pada pertemuan kedua ada proses praktek pelayanan kefarmasian. Ya, jadi praktek pelayanan kefarmasian itu prosesnya seperti apa? Ya, nanti akan kita lihat secara teori berdasarkan buku dan beberapa literatur. Selain itu juga kebetulan, ya alhamdulillahnya, praktek pelayanan kefarmasian di Indonesia itu sudah diatur oleh Menteri Kesehatan ya melalui Permenkes nomor 72, 73, 74 tahun 2016 mengenai praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek maupun puskesmas. Jadi nanti pada pertemuan kedua kita akan melihat prakteknya seperti apa. Nah, pada pertemuan ketiga, itu kita akan pelajari tentang DRP. Kenapa DRP penting gitu, karena ini adalah core activity, core bisnisnya seorang apoteker, ya, seorang farmasis. Jadi kalau misalnya seorang farmasis itu tidak tahu DRP, ya tidak tahu cara mengidentifikasi, tidak tahu cara mencegah, tidak tahu cara mengatasi sebuah kasus DRP, itu apotekernya tidak lengkap seperti itu ya, kemampuannya kurang lengkap. Karena nanti kita akan lihat bahwa kenapa kok farmasis ini utamanya adalah DRP, ya itu yang membedakan kita seorang apoteker dengan tenaga kesehatan lain, ya misalnya dokter dan perawat, seperti itu. Nah, untuk bisa mengatasi sebuah kasus DRP itu idealnya kita akan membahas atau kita akan menyelesaikan kasus-kasus tersebut menggunakan evidence based medicine. Ya, di situ konsep bagaimana kita menggabungkan 3 komponen penting dari evidence based medicine, yaitu clinical judgment, yaitu Anda sendiri seorang klinisi, seorang apoteker, kemudian bukti ilmiah terbaik, ya evidence based yang terbaik, dan juga patient preference, yaitu kenyamanan atau pilihan dari pasien. Jadi nanti ketika komponen tersebut ketika dikombinasikan dalam praktek itu insya Allah akan memberikan outcome terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus DRP yang dihadapi atau yang terjadi. Nah, itu nanti yang memberikan adalah saya. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan real world example on DRPs and the implementation of pharmaceutical care yang diberikan oleh para praktisi, dosen-dosen praktisi, baik di rumah sakit maupun apotek, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai mengenai apa itu pelayanan kefarmasian, nah, kita mungkin perlu melihat, memastikan gitu, apa iya sih farmasis itu dibutuhkan gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita membutuhkan seorang farmasi klinik? Nah, kenapa kok namanya farmasi klinik? Tadi ada namanya pelayanan kefarmasian. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan bahwa di Indonesia ini ada sedikit perbedaan istilah gitu ya. Jadi kalau di dunia internasional pengertian dari pelayanan kefarmasian itu adalah praktek seorang apoteker yang berorientasi pada pasien ya. Khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan klinis seperti itu ya. Misalnya itu tadi core bisnisnya pokoknya kalau apoteker praktek menyelesaikan DRP itu ya termasuk dalam praktek pelayanan kefarmasian. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang namanya praktek pelayanan kefarmasian atau standar pelayanan kefarmasian di Indonesia itu ya menurut Permenkes 72, 73, 74 itu membagi
praktek pelayanan farmasian itu menjadi dua, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai, dan yang kedua adalah praktek farmasi klinik gitu. Jadi jangan bingung nanti apakah yang namanya praktek kefarmasian itu yang mana untuk di Indonesia. Nah, dalam kuliah ini gitu ya, dalam kuliah praktek pelayanan kefarmasian ini diterjemahkan dalam peraturan Permenkes tadi itu merupakan subbagian dari praktek pelayanan farmasian di Indonesia yang merupakan poin kedua, yaitu praktek farmasi klinik ya. Jadi kesimpulannya adalah praktek pelayanan farmasian yang saya sampaikan di perkuliahan ini sama dengan atau sebanding dengan praktek farmasi klinik di Permenkes nomor 72, 73, dan 74 tahun 2016. Seperti itu ya. Jadi nanti tidak usah bingung gitu. Oke, untuk kita lanjutkan, kenapa kita membutuhkan seorang farmasi klinis khususnya gitu ya. Nah, di sini juga yang disebutkan adalah clinical pharmacist gitu. Ya, jadi farmasis yang fokus pada eee, praktek klinik seperti itu. Nah, kita butuh seorang farmasis karena pada sistem pelayanan kesehatan itu ada berbagai macam masalah ya. Misalnya ini saya ambil dari beberapa kasus yang ada di sistem pelayanan kesehatan. Ya, contohnya kasus mismanagement ya. Misalnya ada kasus seperti ini. Beberapa pasien mengunjungi suatu klinik untuk mendapatkan vaksin influenza. Ya mungkin di Indonesia tidak banyak orang yang menggunakan vaksin influenza, tetapi kalau menurut studi farmakoekonomi gitu ya, orang yang orang yang mengalami atau menderita influenza itu memberikan beban ekonomis dan produktivitas yang lumayan di suatu negara. Kenapa? Karena influenza itu seasonal disease gitu ya, seasonal symptom gitu. Jadi dia berulang gitu. Nah, kalau mereka di negara maju itu kan produktivitas penting ya. Ketika orang cuti dan lain sebagainya itu ada kekosongan. Nah, ketika itu semua diperhitungkan, ternyata influenza ini merupakan beban kesehatan yang dianggap serius gitu di negara-negara maju. Oleh karena itu, mereka menganggap penggunaan vaksin untuk mencegah kejadiannya influenza itu merupakan tindakan yang cost efektif gitu. Nah, di sini ceritanya ada beberapa pasien yang datang ke klinik untuk mendapatkan vaksin influenza. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, beberapa pasien mengalami komplain gitu. Antara lain, 2 dari mereka mengalami keringatan, ya, keringatan yang berlebih dan juga sakit kepala gitu. Kemudian 2 lagi masuk rumah sakit karena ada gejala-gejala yang harus ditangani di rumah sakit. Dan ada 1 orang sampai mengalami atau ketika dicek itu kadar gula darahnya sampai 23 miligram per desiliter. Padahal seperti kita tahu bahwa kadar glukosa darah itu ya minimal atau sekitar kan 100 miligram per desiliter. Ya, kalau misalnya orang sampai 23 miligram per desiliter itu bisa hipoglikemik, bisa shock hipoglikemik, dan bisa meninggal seperti itu. Jadi sangat berbahaya kalau sampai turun. Nah, setelah ada kasus tersebut, investigasi dilakukan. Ya, investigasi tersebut menemukan bahwa vial dari vaksin influenza disimpan dalam kulkas bersama dengan vial insulin homolog U100 ya, 10 miligram insulinnya. Nah, ini merupakan temuan yang menurut orang awam mungkin sederhana ya, aspek penyimpanan ya. Nyimpan vaksin, nyimpan obat di kulkas itu kan suatu hal yang biasa. Tetapi di sini kalau kita tidak hati-hati gitu ya, efeknya seperti pada baris yang kedua bisa sampai menimbulkan kematian ya. Karena apa? Yang harusnya diberi vaksin influenza tetapi malah diberi insulin. Ya, orang sehat dikasih insulin,
ya glukosanya drop seperti itu dan bisa meninggal seperti itu. Nah, oleh karena itu kasus yang dianggap simpel seperti ini sangat perlu menghadirkan kehadiran atau kontribusi dari seorang apoteker ya. Jadi penataan ya kita nanti ada atau di farmasi kan kita belajar tentang mungkin LASA gitu ya. Look alike, sound alike. Jadi obat-obat yang kelihatan sama, obat-obat yang kalau disebutkan sama, mirip, itu harus diberi label yang berbeda, harus disimpan di tempat yang berbeda seperti itu. Nah, itu hal-hal tersebut kan yang memahami, yang mengetahui filosofinya kenapa kok harus dipisah itu kan apoteker seperti itu. Nah, oleh karena itu dari kasus mismanagement ini sangat penting memerlukan adanya kehadiran seorang apoteker. Nah, dari investigasi tadi rekomendasinya pastinya adalah vaksin-vaksin atau vial-vial tersebut harus meskipun sama-sama di kulkas harus disimpan di mungkin di rak yang berbeda. Jadi mungkin ada rak khusus, kemudian di label. Nah, vial-vial tersebut ditaruh sesuai raknya seperti itu. Nah, investigasi lebih lanjut menemukan bahwa confirmation bias gitu ya, bias konfirmasi terjadi pada kasus tersebut di mana tenaga kesehatan itu hanya bersandar pada kebiasaan, rely on familiar cues. Jadi hal-hal yang familiar, misalnya bentuk, warna, tanda dari suatu vial untuk mengkonfirmasi preconception atau mengkonfirmasi persepsi awal seperti itu. Jadi ceritanya perawatnya ya yang mengambil obat itu menganggap bahwa biasanya vial dari influenza letaknya di kulkas seperti itu. Vial bentuknya juga seperti itu. Nah, mereka tidak mengkonfirmasi, tidak melihat, tidak membaca vial itu tulisannya apa seperti itu. Sehingga kasus ini bisa terjadi. Kemudian contoh lain dari mismanagement adalah seperti ini. Ya, ada 50 wanita usia 50 tahun dijadwalkan untuk menjalani kolonoskopi. Ya, setelah setelah mendapatkan midazolam. Nah, apa itu midazolam? Silahkan dipelajari, dicari untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang obat-obatan. Nah, setelah mendapatkan midazolam ya yang dianggap oleh tenaga kesehatan di situ pasien sudah mendapatkan midazolam, dia kemudian mengalami beberapa komplain seperti dada sesak, susah bernafas dan juga tremor. Akibatnya apa? Prosedur yaitu kolonoskopi ditunda sampai dia membaik. Investigasi menemukan bahwa medication error terjadi dan pasien menerima epinefrin dan bukan midazolam. Ya, seperti midazolam kan untuk penenang dan lain sebagainya ya agar pasien bisa menjalani kolonoskopi dengan nyaman. Nah, ternyata dia diberikannya epinefrin. Epinefrin bekerjanya sangat bertolak belakang dengan midazolam. Akibatnya pasien bukannya lebih tenang, tidak merasakan sakit, tapi malah justru lebih semangat dan lain sebagainya. Nah, investigasi lebih lanjut menemukan bahwa epinefrin, ampul epinefrin diletakkan di boxnya midazolam. Kalau dalam kasus ini obat-obatnya sudah dipisah-pisahkan. Cuman ketika si epinefrin ini ya epinefrin ini ketika pasien sebelumnya itu diberikan tapi ternyata tidak memerlukan. Jadi ceritanya misalnya pasien yang akan mendapatkan obat itu kan obatnya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, dalam kondisi tertentu pasien itu ternyata sudah tidak membutuhkan epinefrin itu tadi. Nah, kalau sudah tidak membutuhkan, obat kan dikembalikan ke farmasi lagi. Ya, farmasi lagi
atau ke tempat penyimpanan obat. Nah, ternyata waktu mengembalikan epinefrin itu tidak dikembalikan ke boxnya epinefrin, tapi justru dimasukkan ke box ampul dari midazolam. Ya, akibatnya obat yang diperoleh obat yang diperoleh oleh pasien itu salah seperti itu. Ya. Nah, tadi adalah contoh kasus yang menggambarkan bahwa mismanagement ya praktik pelayanan farmasian yang pengelolaan sediaan farmasi itu penting seperti itu ya. Kalau salah itu membahayakan. Nah, ini contoh kasus adanya DRP. Seperti kita ketahui, golongan obat itu mempunyai jenis obat yang bermacam-macam. Ya, contohnya golongan obat ACE inhibitor. Di situ ada captopril, lisinopril ya, dan lain dan obat-obat ACE inhibitor yang lain. Ya, kemudian beta blocker ada propanolol, ya, atenolol dan lain sebagainya. Ya, metoprolol dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam obat-obat dalam satu golongan itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu kasus di mana seorang apoteker itu bisa mengurangi kesalahan dalam pemilihan obat dalam satu golongan. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Seorang pasien berumur 84 tahun. Ya, ini karena kasus-kasusnya saya ambil dari luar negeri ya. Tadi ada vaksinasi influenza, ada apa namanya ya dalam hal ini kemudian pasien dengan umur 84 tahun kan sudah sangat berumur ya. Itu kan kalau di sana masih banyak pasien dengan umur segitu. Ya, pasien dengan umur 80 tahun dengan riwayat hipertensi mengalami halusinasi visual ya setelah beberapa tahun menggunakan metoprolol. Ya, kemudian setelah metoprolol itu dihentikan ternyata gejala-gejala halusinasi visual itu bisa hilang. Itu. Kemudian kasus yang lain, laki-laki umur 62 tahun yang setelah pulang dari rumah sakit dan mendapatkan beberapa macam obat, salah satunya metoprolol, mengalami atau melaporkan pada beberapa hari saat kontrol, melaporkan kepada dokternya bahwa dia mendapatkan bisa melihat orang mati gitu saat pada malam hari. Nah, setelah obat metoprololnya itu dihentikan, gangguan-gangguan dapat melihat orang meninggal itu tadi bisa berhenti seperti itu. Jadi sixth sense gitu ya atau indigo itu ternyata bisa disebabkan oleh penggunaan obat, salah satunya metoprolol ini. Nah, kondisi seperti ini itu kan kita perlu tahu ya, seorang apoteker itu harus bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing obat yang sering Anda gunakan dalam praktek. Nah, ini kalau misalnya apotekernya itu sering menangani pasien hipertensi, nah Anda harus tahu ya metoprolol gitu ya, propranolol ya dan atenolol itu karakteristik-karakteristik yang sering yang ada pada obat tersebut apa saja itu harus tahu. Ya misalnya ini metoprolol itu bisa menyebabkan halusinasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya contoh yang lain ya, misalnya captopril menyebabkan batuk ya, itu adalah hal-hal yang harus familiar gitu. Seorang apoteker itu harus familiar. Nah, dari kasus ini penjelasannya gimana gitu ya. Nah, meskipun ya sebetulnya mekanismenya itu belum 100% jelas gitu, belum 100% betul, beberapa peneliti menjelaskan bahwa metoprolol, ya intermediate degree metoprolol of all lipophilicity, ya jadi karena dia bersifat lipofil, seperti kita ketahui yang namanya lipofil itu adalah suka terhadap lemak. Ya, obatnya itu relatif larut dalam lemak. Nah, kalau obat-obat yang larut dalam lemak itu bisa menembus BBB ya, blood-brain barrier gitu, atau bisa masuk ke dalam otak. Ya, padahal dia fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ini si metoprolol ini bisa
menyebabkan efek samping pada sistem saraf pusat, gitu ya, karena dia punya sifat yang hidrofilik, lipofilik gitu. Nah, oleh karena itu, pasien dengan jenis pasien-pasien hipertensi yang mengalami efek samping seperti ini, ya harus bisa kita pilihkan, seorang apoteker harus bisa memilihkan obat mana yang paling tepat. Kalau dia tetap harus pakai beta blocker, ya pilih yang lain, bisa propranolol atau bisa atenolol kayak gitu, atau ini carvedilol misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain gitu ya. Kenapa kok apoteker dibutuhkan seperti itu. Kemudian antimicrobial resistance itu ya, atau resistensi antibiotik ya. Ini merupakan masalah yang sangat mengerikan gitu ya. Karena perkembangan atau mutasi atau munculnya bakteri-bakteri yang resisten itu semakin lama semakin banyak. Ya padahal seperti kita ketahui untuk pengembangan suatu obat ya, itu butuh waktu yang sangat lama, ya, termasuk antibiotik. Nah, artinya apa? Artinya adalah kecepatan perkembangan resistensi bakteri, ya, bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik tidak diimbangi dengan perkembangan penemuan antibiotik baru. Akibatnya, penggunaan antimikrobial atau antibiotik itu harus sangat hati-hati dan benar-benar diperuntukkan pada pasien yang benar-benar membutuhkan. Nah, disitulah peran apoteker diperlukan gitu ya. Nah, beberapa contoh kasus dari resistensi antibiotik misalnya seperti ini. Ya, 90% mikrobial resisten itu ini sigelosis ya 90% mengalami resistensi terhadap ampicillin dan cotrimoxazole. Kemudian bakteri meningitis dan pneumonia itu mengalami resistensi terhadap penisilin. Ya, kemudian bakteri gonorea ya, bakteri gonorea itu sudah 98% resisten terhadap penisilin. Jadi kalau diberikan itu sudah sangat percuma. Kemudian ada resistensi terhadap penisilin dan cefalosporin untuk Staphylococcus aureus yang hospital acquired ya. Jadi infeksi Staphylococcus aureus yang berasal dari rumah sakit itu sudah resisten terhadap penisilin dan cefalosporin. Nah, ini apoteker harus bisa ya mengatur, dengan adanya apoteker itu bisa mengatur ya penggunaan antibiotik yang lebih rasional. Ya. Bekerja sama dengan dokter tentunya bisa membuat penggunaan antibiotik ini lebih terarah. Ya, misalnya kapan menggunakan empiris gitu ya. Apakah sudah terkonfirmasi nah ketika sudah terkonfirmasi harus pakai antibiotik yang mana sehingga nanti resistensi ini bisa dicegah. Ya, resistensi ini sangat dinamis ya. Jadi apoteker yang ahli terhadap antibiotik itu butuh sangat banyak. Kenapa? Pola resistensi, jangankan di satu negara dengan negara yang lain ya, antar satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu bisa mungkin berbeda pola resistensinya. Jadi penggunaan antibiotik dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu sangat khas gitu. Oleh karena itu, apoteker yang berkonsentrasi menangani penggunaan antibiotik ini memang harus khusus seperti itu. Ya, ini adalah salah satu alasan lain ya kenapa apoteker itu penting. Nah, oleh karena itu gitu ya, apoteker itu sangat dibutuhkan gitu ya di praktek pelayanan kesehatan. Apalagi dengan ini ada cerita bahwa perkembangan obat itu sangat banyak, gitu, sangat cepat juga. Ya, kalau tadi perkembangan antibiotik secara spesifik itu lambat gitu ya, tetapi kalau kita lihat secara makro, ya penemuan obat baru itu relatif banyak gitu. Ya, contohnya ini ada di tahun 2007
dalam 1 tahun FDA itu approve 69 obat baru, ya. Di tahun sebelumnya FDA approve 93, jadi ada mengalami penurunan. Ya, tapi dari informasi ini apa yang bisa Anda tarik gitu? Ya, yang bisa ditarik adalah bahwa apa namanya? eh, Seorang apoteker, ya, itu bisa menjadi garda terdepan atau sebagai penjaga gawang terakhir gitu ya, yang menjaga agar penggunaan obat itu rasional. Loh, kaitannya apa dengan obat yang baru? Jadi begini, Anda bisa bayangkan ketika ada obat yang baru, ada setahun 69 saja. Otomatis industri farmasi itu akan berusaha untuk memasukkan obat itu ke dalam sistem pelayanan kesehatan agar digunakan oleh dokter, agar diresepkan oleh dokter, dan agar digunakan oleh pasien, ya kan? Nah, oleh karena itu, apoteker, farmasis harus bisa memilah apakah betul obat baru tersebut benar-benar memberikan manfaat secara klinis maupun ekonomis. Ya, khususnya kenapa kita mempertimbangkan ekonomis, karena di era JKN, di era Universal Health Coverage, itu penggunaan obat yang secara penggunaan obat-obat yang cost efektif itu diutamakan, seperti itu. Jadi yang rasio antara biaya dan manfaatnya itu sebanding itu jauh lebih diutamakan. Nah, ini 69 obat dalam 1 tahun. Berarti apa? Apoteker kan harus menguasai obat-obat baru itu, ya kan? Sekarang kita tanya, berapa obat yang Anda itu benar-benar tahu dari indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, tes tengah, dan lain sebagainya? Atau minimal seberapa persen dari Anda yang tahu di mana harus mencari informasi-informasi tersebut? Ya, karena nanti Anda akan dihadapkan dengan keputusan klinis yang harus Anda ambil secara cepat. Ya, jadi nggak hafal nggak apa-apa, tetapi kan harus tahu bagaimana cara mencari informasi ini secara akurat dan cepat, otomatis. Ya, karena yang namanya dokter meresepkan itu kan harus segera digunakan obatnya. Ya. Nah, kalau Anda sebagai apoteker yang nanti akan mengkonfirmasi apakah obat tersebut ada DRP apa tidak, itu Anda juga harus bisa memberikan rekomendasi keputusan yang cepat dan juga tepat, seperti itu. Nah, oleh karena itu Anda harus menguasai betul, Anda harus di mana cari informasi ini. Atau kalau misalnya obat-obat itu sudah familiar Anda gunakan, Anda harus hafal di luar kepala. Ya, tetapi ya hafal itu nanti atau menguasai karakteristik obat tersebut otomatis akan muncul secara ya muncul sendiri ketika Anda sudah berpraktek dengan jangka waktu yang sudah cukup, seperti itu. Nah, ini salah satu sebabnya. Nah, kemudian juga kenapa kok kembali tadi ya ke pertanyaannya tadi, kenapa kok apoteker itu penting? Karena obat itu semakin ke sini, semakin lama ya, semakin ke depan gitu ya, responnya itu tidak seragam. Ya, sebetulnya dulu juga seperti itu, karena tidak ada manusia yang identik, manusia yang sama persis. Ya, orang kembar pun pasti ada perbedaannya. Nah, oleh karena itu, ketika orang itu berbeda-beda, otomatis efek dari suatu obat yang digunakan, meskipun obatnya sama, ketika digunakan oleh 2 orang atau 3 orang yang berbeda, ada kemungkinan efek yang dihasilkan itu juga berbeda, ya, seperti itu. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Nah, karena ada beberapa hal yang mempengaruhi, misalnya faktor yang non-fisiologi. Contohnya apa? Beberapa pasien yang mempunyai beberapa jenis penyakit, ya. Misalnya pasien sama-sama mendapatkan obat yang sama, tetapi yang satu punya penyakit. Misalnya gini, pasien mendapatkan obat influenza yang ringan ya, ada 2 orang pasien mendapatkan obat influenza, tetapi yang satu punya penyakit degeneratif, yang satu tidak. Otomatis itu akan memberikan efek yang berbeda. Kemudian adalah adverse drug reaction. Jadi efek samping obat itu pada satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Meskipun obatnya sama, ada yang mengalami efek sampingnya ringan. Tetapi pasien lain dengan menggunakan obat yang sama bisa jadi mengalami efek samping yang berat, seperti itu. Kemudian kepatuhan pasien atau patient compliance gitu ya. Nah, namanya manusia kan bervariasi ya, majemuk.
Nah, oleh karena itu orang yang mendapatkan obat yang sama bisa jadi mengalami efek yang berbeda karena apa? Kepatuhannya juga berbeda. Dan yang terakhir adalah faktor psikososial ya, misalnya kepercayaan, agama, kepengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang sudah menganggap obat yang ini lebih baik, obat yang lain tidak baik, itu mau dikasih obat yang lain tetap saja nanti akan efeknya bisa berubah gitu. Misalnya pasien sudah menganggap obat yang digunakan sehari-hari itu paling baik. Nah, ketika diberikan obat yang lain gitu ya, pasien akan menganggap, "Oh, ini obat apa? Oh, ini kok obat baru?" Seperti itu. Nah, ada hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi outcome dari terapi yang diperoleh, seperti itu. Ya, jadi kenapa kok obat-obat ini bisa bersifat individual efeknya? Karena itu tadi, banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, faktor yang lain adalah faktor farmakologi atau faktor dari obat itu sendiri. Ya, misalnya farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ya, seperti itu. Farmakokinetik apa ya? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Ya, jadi masing-masing orang itu proses ADME-nya karena fisiologinya tadi berbeda, profil farmakokinetiknya juga bisa berbeda. Farmakodinamik juga sama. Nah, ini misalnya berkaitan dengan genetik. Ya, ada orang yang metabolizer cepat, ada yang metabolizer lambat. Ya, jadi nanti akan berpengaruh ke farmakokinetik juga. Jadi farmakokinetik, farmakodinamik ini berikatan satu sama lain, gitu ya. Sehingga nanti sama-sama berkontribusi dalam mempengaruhi efek yang dihasilkan dari suatu obat, seperti itu. Kemudian juga permasalahan-permasalahan lain gitu ya, yang muncul dalam pelayanan kesehatan antara lain adalah biaya obat ya. Ini kasus yang mungkin saya buat sebelum era JKN, di mana berbagai macam obat itu dijual bebas di pasaran. Ya, industri obat bisa langsung melakukan edukasi kepada dokter, kepada klinisi untuk meresepkan obat yang mereka jual. Nah, kondisi ini sedikit berbeda ketika di era JKN ini sudah diimplementasikan, ya kan? Kalau era JKN semua obat dibeli oleh pemerintah yang nanti akan digunakan oleh pasien BJKN atau BPJS. Tapi zaman dulu kan belum seperti itu. Nah, ilustrasi ini memberikan gambaran misalnya ada pasien yang mendapatkan 3 macam obat. Generiknya ada yang di paling kanan, yaitu Cefadroxil, asam mefenamat, dan Maxi atau vitamin C gitu ya. Nah, kalau kita memberikan atau pasien tersebut mendapatkan obat generik gitu ya, total harga obat yang diperoleh hanya 33.800. Tetapi kalau misalnya nanti obatnya berbeda gitu ya, antibiotiknya berbeda gitu ya, mereknya, tapi isinya sama menggunakan yang keluaran, Dexa ini namanya Dexasef, obatnya bisa berubah atau biayanya bisa berubah dari 33.000 menjadi 98.900. Artinya hampir 3 kali dari harga obat generik. Beda lagi kalau obat, Cefadroxilnya dan, asam mefenamatnya juga diganti. Yang kedua tadi juga asam mefenamat diganti menjadi Pondex. Nah, kemudian kalau misalnya Cefadroxilnya diganti dengan Alxil, itu harganya 82.500 ya untuk 10 tabletnya. Konstan itu harganya 18.700 untuk 15-nya. Dan kalau di total ketiganya itu 120.000. Jadi ini yang apa namanya ketika orang mendapatkan obat dengan harga dengan isi yang sama tapi memungkinkan mendapatkan harga yang berbeda ya. Secara teori meskipun secara praktek tidak bisa sesederhana ini. Secara teori antara obat generik dan obat merek itu harusnya mempunyai efek yang sama. Kenapa? Secara teori lagi karena obat-obat dengan merek yang bermacam-macam tersebut harus mempunyai uji bioavailabilitas dan bioequivalensi yang sudah lolos di Badan POM seperti itu. Nah, secara teori lagi, ketika obat sudah mempunyai
bioavailability dan bioequivalensi dengan obat generik harusnya mempunyai efek yang sama, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu eh, ya sangat disayangkan kalau misalnya pasien mendapatkan obat yang ada generiknya, tapi dia mendapatkan obat merek yang mengakibatkan memberikan beban ekonomi yang berlebihan kepada pasien. Kalau pasiennya mampu sih mungkin bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien tidak mampu, itu akan merugikan pasien karena mengakibatkan pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan seperti itu. Ya, jadi ini aspek biaya itu juga penting. Selain itu tadi kan gitu, kalau kita bicara tentang obat generik dan obat merek di Indonesia ini ya ada masalah kronis mengenai persepsi penggolongan obat. Tidak hanya dari hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, tenaga kesehatan pun tidak tahu. Kadang tidak tahu apa bedanya antara obat generik dan obat merek. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Ya, obat original, semua obat itu awalnya dari obat original ya. Obat original adalah misalnya obat-obat yang awalnya itu ditemukan. Ya, contohnya paracetamol, ya, contohnya asam mefenamat tadi, ya. Nah, ketika obat itu ditemukan, di-launching, disubmit ke Badan POM pertama kali ya dengan mereknya tertentu ya, obat original tersebut dianggap sebagai yang namanya obat paten ya. Kenapa? Karena dia masih memiliki masa paten seperti itu ya. Nah, ketika masa paten tersebut habis, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, ya, pabrik lain boleh membuat obat dengan isi obat tersebut, ya, tetapi dengan merek yang berbeda, ya. Nah, kalau patennya sudah habis, sudah tidak ada obat paten. Jadi, Anda sudah tidak boleh menyebutkan paracetamol, minta obat paracetamol tapi yang paten. Itu sudah nggak mungkin ada. Saya ingin obat asam mefenamat tapi yang paten. Itu sudah tidak ada. Karena apa? Paten dari obat-obat tersebut sudah habis. Ya kan? Nah, terus yang kalau paten sudah habis, jadinya apa? Nah, jadinya 3 macam obat ini gitu ya. Obat original adalah obat yang apa namanya yang pertama kali ditemukan ya misalnya paracetamol pertama kali ditemukan oleh pabrik pembuat yang pertamanya itu dikasih nama 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 apa gitu. Sehingga itu disebut obat original. Ya, kemudian nah kalau pabrik lain ya membuat obat isinya paracetamol dan obat tersebut dikasih namanya paracetamol itu disebut obat generik. Ya dijual dengan nama paracetamol itu namanya obat generik. Tetapi kalau misalnya obat paracetamol tadi oleh pabrik tersebut dibuat dengan isi yang sama, tetapi dengan merek yang lain, Pamol, Sanmol, dan lain sebagainya, Panadol gitu ya, itu namanya obat merek, bukan obat paten, bukan obat original gitu ya, karena dia obat generik yang punya merek lain gitu ya. Jadi itu yang harus diluruskan. Nah, Anda sebagai calon apoteker harus bisa memberikan pemahaman ketika nanti Anda praktek, masih ada dokter atau masih ada pasien yang minta obat paten, padahal itu obat-obat yang masa patennya sudah habis. Nah, Anda harus bisa meluruskan ya dengan pelan-pelan dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa ini apa namanya bukan obat paten tetapi obat merek. Ya. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Kenapa ini harus dibahas? Kenapa ini harus jadi tugasnya apoteker? Anda bisa tahu kan ya kayak yang namanya persepsi, yang namanya apa namanya, yang namanya uh, apa ya keyakinan gitu ya. Keyakinan itu bisa meningkatkan, bisa mempengaruhi pengobatan. Kok bisa mempengaruhi pengobatan bagaimana? Nah itu tadi, orang kan secara umum menganggap obat paten lebih baik dari obat generik gitu. Padahal seperti tadi, yang namanya obat generik dengan obat yang branded, kalau sudah ada generiknya mesti nggak ada patennya kan gitu. Sudah tinggal yang ada generik dan merek seperti itu. Paling ada original gitu ya kan. Nah,
itu akan mempengaruhi psikologis dari pasien. Pasien kalau mendapat obat generik, kalau dia tahunya adalah obat yang ada mereknya itu lebih baik, itu ditakutkan ya akan mempengaruhi kesembuhan dari pasien ya. Tetapi kalau pemahaman pasien itu sudah baik, tahu bahwa obat generik dan merek itu punya BAPE dan lain sebagainya, ya tentunya tidak harus dijelaskan menggunakan BAPE gitu ya. Tapi maksud saya pemahaman bahwa obat generik dan merek itu mempunyai efek yang kurang lebih sama, itu akan membantu sistem pelayanan kesehatan. Membantunya bagaimana? Karena khususnya kita ya di Indonesia kan sudah masuk di era JKN. Obat pasien BPJS pasti dapatnya yang generik gitu ya, karena untuk menghemat biaya. Kalau mereka menganggap generik itu jelek, akibatnya apa? Secara psikologis mereka tidak mau sembuh gitu. Kalau secara psikologis mereka tidak mau sembuh, akibatnya mereka bisa jadi benar-benar tidak sembuh gitu ya. Nah, tetapi berbeda kalau misalnya kita pahamkan ke pasien bahwa obat generik itu sama saja atau kurang lebih sama dengan obat merek ya, karena ini sudah tidak ada patennya, semua obat itu sudah mempunyai eee, kadar obat dalam darah, nasib farmakokinetiknya sama. Oleh karena itu, ketika pasien tahu hal tersebut, diharapkan bisa menerima obat generik sama dengan mereka menerima obat paten maupun obat yang bermerek. Sehingga faktor psikologis, faktor kepercayaan itu tidak mempengaruhi kesembuhan. Ya. Anda bisa membayangkan ya bagaimana pentingnya suatu persepsi yang salah ini bisa mempengaruhi outcome. Kita kan tentunya sebagai seorang apoteker, calon apoteker ingin pasien itu mendapatkan terapi yang terbaik sehingga pada ujungnya pasien itu bisa sembuh gitu ya, mendapatkan kesembuhan yang diinginkan secara cepat. Kalau misalnya ada faktor-faktor yang bisa mengganggu seperti ini, nah itu tugas Anda. Makanya persepsi obat ini yang merupakan salah satu PR dari kenapa apoteker itu harus ada, seperti itu. Kemudian kesalahan persepsi yang lain, ya kan? Biasanya masuk angin, flu, dan lain sebagainya, itu ya jangan diberi antibiotik, gitu ya. Ini kan paradigma yang salah yang sudah terjadi secara dan sudah menjadi budaya gitu. Orang flu dikasih antibiotik pasti sembuh. Ya, itu secara mekanisme mungkin iya gitu ya, ketika apa ya, mungkin nanti ya nggak benar ya, misalnya cold flu itu kan disebabkan oleh virus ya, kalau dikasih antibiotik ya jelas salah gitu. Ya, tetapi itu masih banyak sekali orang-orang yang misalnya atau pihak-pihak yang kalau misalnya muncul gejala flu panas dan lain sebagainya, pilek atau pilek, kasih antibiotik seperti itu. Ya itu ya jelas salah, targetnya adalah virus tapi yang di obatnya adalah antibakteri. Nah, kalau misalnya flu, influenza, pilek dan lain sebagainya, harus ngapain? Ya sudah take care aja gitu ya, take care ya. Minum yang banyak, yang hangat, makan yang banyak, istirahat ya banyak. Itu adalah contoh persepsi lain yang salah. Ya kalau memang tidak bisa istirahat yang banyak, orang harus bekerja dan lain sebagainya, ya minum obat simptomatik saja, tapi bukan antibiotik, ya kan? Karena antibiotik jelas salah, seperti itu. Nah, kemudian alasan lain lagi kenapa kok misalnya pelayanan farmasian ini penting, yaitu adalah begini, cerita ini apa ya? eh, Ketika ada pasien yang mungkin sakit tidak sembuh, kemudian dia pergi ke dokter yang lain. Kadang dia tidak cerita sebelumnya sudah mengobati apa dan lain sebagainya. Akibatnya dia akan mendapatkan beberapa resep, dia akan mendapatkan beberapa obat yang mungkin sama, ya kan? Nah, itu kan akan membahayakan ketika eh, apa namanya pasien mengkonsumsi semuanya. Oleh karena itu, apoteker yang di apotek gitu ya, yang memberikan obat itu sangat apa ya, sangat substansial perannya. Kenapa? Karena biasanya idealnya atau dalam prakteknya pelayanan farmasian di apotek itu apoteker sebelum menjelaskan atau sebelum memberikan obat yang tertulis dalam resep mereka harus menggali
ya, kemungkinan-kemungkinan DRP yang muncul, salah satunya riwayat pengobatan. Ya, dengan menggali riwayat pengobatan, apoteker bisa menjelaskan bahwa ketika dia sudah pernah mendapatkan resep dan obat dari dokter lain, gitu ya, resep dari dokter lain dan sudah ditebus misalnya seperti itu, dan sekarang periksa lagi pada kondisi yang sama, apoteker harus bisa mengidentifikasi kemungkinan tersebut sehingga nanti pasien bisa terhindar dari multi drug use gitu ya. Jadi pasien tidak mendapatkan obat yang kombinasi yang banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya, loh kenapa itu membahayakan? Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalnya pasien mendapatkan obat yang sama, otomatis kan dia harus minum dua. Akibatnya dia bisa mengalami toksisitas seperti itu. Ya, toksisitas ini penting gitu ya, karena apa? Bisa menimbulkan efek yang tidak nyaman, ya efek toksiknya bisa ringan, bisa sampai ke kematian seperti itu. Tadi kita sudah mendiskusikan ya beberapa permasalahan yang muncul gitu ya, sehingga butuh seorang apoteker. Tetapi apoteker yang seperti apa gitu ya? Nah, di sini disebutkan bahwa apoteker yang profesional saat ini itu sangat dibutuhkan. Apoteker profesional yang seperti apa? Yaitu merupakan ahli expert, knowledgeable drug expert, ya, ahli obat yang pengetahuannya banyak. Kemudian dan mempunyai skill, selain itu juga persuasive communicator. Ya, jadi tidak hanya pill counter. Kalau zaman dulu ya beberapa dekade yang lalu di Indonesia khususnya, apoteker ya bekerjanya di belakang, mereka menerima resep, kemudian meracik resep, menyiapkan obat sesuai resep, kemudian obat diserahkan oleh asisten apoteker di counter. Ya, kalau oleh karena itu apoteker pada masa itu disebut sebagai pill counter gitu ya, penghitung pil. Yang mana ya apoteker hanya berjualan obat saja gitu ya, sesuai resep dilayani selesai. Tetapi sekarang eranya adalah patient oriented. Ya, obat semakin kompleks. Tadi masalah-masalah sudah saya paparkan. Nah, apoteker harus bisa berbeda. Apoteker harus bisa memberikan praktek yang berbeda, yang lebih baik, yaitu apa? Dia harus punya pengetahuan yang luas mengenai penyakit dan juga obat. Selain itu, dia juga harus bisa berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Ya, komunikasi yang baik ini bisa mengajak gitu ya, bisa mengajak pasien agar menuruti kemauan apoteker. Tentunya yang namanya kemauan apoteker ini didasari dengan tujuan yang baik, niat yang baik untuk memberikan kesembuhan kepada pasien, seperti itu. Bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu, apoteker itu harus bisa menjadi communicator yang baik. Nah, Anda sebagai calon apoteker harusnya berlatih gitu ya, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana bisa melakukan persuasi kepada orang lain. Jadi agar orang tersebut mengikuti kemauan Anda, tentunya untuk tujuan yang baik seperti itu. Itulah yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan kasus-kasus tadi. Jadi apoteker itu dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus tadi. Nah, apoteker yang seperti apa? Apoteker yang seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Ya masalahnya nggak beda jauh gitu ya. Di Indonesia itu permasalahan yang berkaitan dengan apoteker, farmasis banyak. Ya. Apoteker itu di tahun 2013 ya cukup lama ya, baru 20% di rumah sakit dan puskesmas. Dan saya rasa peningkatannya juga tidak signifikan. Ya, persentasenya mungkin masih di bawah 50% di tahun 2020. Ya, ya akibatnya eh, kebutuhan apoteker itu masih banyak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah HIV/AIDS masih menjadi beban di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian gaya hidup yang kebarat-baratan itu mengakibatkan penyakit-penyakit kronis itu meningkat seperti diabetes mellitus, heart failure, chronic kidney disease itu semakin meningkat ya. Diabetes karena apa? Orang-orang suka makan fast food ya. Sekarang
banyak sekali minuman-minuman manis gitu ya, kopi-kopi yang sangat manis gitu ya, yang kekinian seperti itu yang, banyak dijual di masyarakat seperti itu. Sehingga ketika itu menjadi bagian atau gaya hidup, otomatis penyakit-penyakit tersebut juga akan, eee, terjadi gitu ya, akan dialami oleh masyarakat di Indonesia. Heart failure ya, kita semakin fast food itu semakin banyak gitu ya, kita semakin tergantung oleh masakan-masakan, siap saji gitu ya, karena itu memang nyaman dan enak, seperti itu. Ya, jadi, orang-orang cenderung lebih senang gitu ya, beli di fast food, apalagi sekarang ada banyak, pelayanan online ya, Anda bisa memilih makanan yang, Anda sukai tanpa harus pergi ke tempat, untuk membelinya. Otomatis itu, akan meningkatkan ya biasanya kan karena mudahnya itu sehingga banyak sekali orang yang suka makan seperti itu, dan makanannya juga sekarang banyak yang tidak sehat gitu ya, ada martabak manis, martabak asin gitu ya kalau malam. Nah itu padahal itu sangat, apa ya, mempengaruhi pembentukan metabolisme lemak gitu ya, sehingga nanti ini kondisi-kondisi penyakit heart failure, chronic kidney disease itu juga banyak muncul seperti itu ya, semakin meningkat. Ya kalau yang sudah itu di US ya, di US itu mesti orang umur 30, 40 tahun itu mesti badannya sangat besar. Karena memang mereka makanannya sudah beralih ke fast food ya, untuk makanan-makanan yang masak sendiri pun juga karbohidratnya tinggi, seperti itu. Nah, karena tenaga kesehatannya yang sangat terbatas, kemudian, eee, the existing problem gitu ya, itu banyak, oleh karena itu efisiensi atau apoteker itu harus mempunyai kapasitas yang penuh gitu. Oleh karena itu skill-nya juga harus dipenuhi. Nah, itu yang, apa namanya, perlu kita pahami gitu, bahwa apoteker sekarang memang harus berkompeten gitu ya. Oleh karena itu ya di Indonesia sistemnya untuk pendidikan memang relatif baik gitu ya. Untuk bisa menjadi seorang apoteker yang berkompeten, Anda harus lulus uji kompetensi apoteker Indonesia, seperti itu, Pak Ai. Oke, nah alhamdulillahnya untuk di Indonesia itu praktek pelayanan kefarmasiannya sudah diatur ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, sudah bisa diatur sampai Permenkesnya untuk prakteknya ya, yaitu misalnya Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, kemudian, Permenkes nomor 73 tentang praktek standar atau standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan 74 untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, kita sudah apa ya, sudah mengalami banyak kemajuan gitu ya, di mana sekarang prakteknya apoteker itu sudah diatur gitu, sudah sangat detail apa-apa yang harus dilakukan. Ya misalnya di Permenkes itu ketiganya mencakup dua aktivitas utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan juga, eee, praktek farmasi klinik gitu. Nah, pengelolaan sediaan farmasi itu ya dari awal ya, dari perencanaan sampai pemusnahan, pelaporan, ya. Nah, kalau misalnya farmasi klinik ya tergantung setting-nya ya, tapi secara umum atau core bisnisnya itu adalah tentang pengelolaan DRP, seperti itu. Nah, kita akan bahas ini secara lebih detail pada pertemuan yang kedua. Nah, pengertian dari pelayanan farmasian sendiri, pelayanan kefarmasian sendiri itu apa? Pelayanan farmasian adalah praktek yang berorientasi pada pasien, ya, di mana apoteker mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan pasien yang berkaitan dengan obat yang dilakukan secara akuntabel untuk menjalankan komitmen ini. Ya, tadi kan mereka berkomitmen bahwa pasien center harus mengutamakan, eee, kepentingan pasien dan tentunya juga, menyelesaikan, patient drugs related needs gitu ya, atau DRP-nya, seperti itu. Itu adalah pengertian dasar dari praktek pelayanan kefarmasian. Di situ yang penting Anda mengetahui kata kuncinya. Yang pertama adalah
Patient center, artinya harus mementingkan pelayanan kefarmasian. Kemudian DRP, drug related needs, harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kebutuhan obat dari seorang pasien. Health accountable gitu ya, dilakukan secara transparan seperti itu. Ada 3 kunci itu yang harus dipahami dari praktek pelayanan kefarmasian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih praktek pelayanan kefarmasian itu diletakkan atau posisi dari praktek pelayanan kefarmasian itu di mana sih gitu ya. Nah, kita lihat di sistem pelayanan kesehatan secara umum itu ada praktek pelayanan kesehatan yang bermacam-macam. Ada maternal care, medical care, mental health care, dental care, nursing care, chiropractic care, pediatric care, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah pharmaceutical care. Ya, ada pelayanan medis, pelayanan maternal, pelayanan nutrisi, pelayanan bedah. Salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Seperti itu. Nah, terus bedanya praktek pelayanan kefarmasian, medical care, dan nursing care, kenapa saya ambil 3 ini? Karena 3 ini merupakan inti kegiatan, inti praktek ya pelayanan kesehatan dari 3 tenaga kesehatan utama yang ada di sistem pelayanan kesehatan, yaitu dokter, apoteker, dan perawat. Nah, kita lihat posisi ketiga tenaga kesehatan itu di mana, bedanya di mana. Nah, kalau kita lihat dari medical care, fokus utamanya adalah diagnosis dan merekomendasikan dan treatment-nya. Ya kan? Primary fokusnya adalah diagnosis. Jadi tugasnya dokter utamanya itu adalah menentukan, menemukan, memastikan pasien itu sakit apa. Tugas utamanya adalah itu, bukan yang lain. Ya, oleh karena itu knowledge base-nya, pengetahuan dasar dari seorang dokter itu adalah patofisiologi. Kan? Tentunya ada sedikit farmakoterapi. Kenapa? Karena mereka harus kaitannya dengan tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan obat, mereka harus melakukan atau harus memberikan resep atau melakukan prescribing. Ya, jadi itu ya filosofinya, ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan perawat? Kalau perawat itu adalah memberikan pasien, ya, kepada seluruh pasien sampai pasien itu sembuh, gitu ya. Nah, intinya apa? Kalau bahasa lain sederhananya adalah perawat itu memberikan pelayanan kepada pasien selama dia dirawat, ya, karena dia tidak bisa melakukan kebutuhan, karena dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya dia bisa lakukan sendiri, gitu ya. Misalnya ya intinya atau memenuhi kebutuhan pasien seperti itu. Apa misalnya tidak bisa makan ya nyuapin, tidak bisa nyuntik, tidak bisa minum obat ya membantu minum obat, tidak bisa pasien tidak bisa mandi sendiri ya harus dimandikan, misalnya seperti itu. Nah, itu tugas dari seorang perawat. Makanya disebut mereka perawat karena tugasnya adalah merawat, kan seperti itu. Nah, knowledge base-nya adalah biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Ya, jadi mempengaruhi ya. Jadi kalau jadi perawat itu harus membuat pasien itu nyaman gitu ya, ketika dirawat di rumah sakit. Nah, kaitannya dengan proses penggunaan obat, perawat tugasnya apa? Memberikan obat, nyuntik gitu ya, pasang infus ya, menyuntikkan di infus dan lain sebagainya. Itu tugas dari perawat. Nah, kalau pelayanan farmasian bagaimana? Pelayanan farmasian itu fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan menemukan drug related needs gitu ya. Mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan obat. Nah, oleh karena itu core business atau pengetahuan utama yang harus dimiliki dari seorang apoteker itu adalah farmakoterapi. Tentunya dengan kimia medisinal karena mekanisme obat dan struktur obat itu harus diketahui. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab seorang farmasis dalam proses penggunaan obat itu di mana? Yaitu dia adalah mengidentifikasi, mencegah, ya mengidentifikasi kalau belum teridentifikasi, mencegah kalau belum terjadi, dan menyelesaikan kalau sudah terjadi apa? DRP, drug related problem, drug therapy problem. Ya, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa core bisnis dari seorang apoteker adalah
DRP. Oleh karena itu nanti ada pertemuan khusus tentang DRP seperti itu. Oke, jadi itu tahu bedanya ya antara dokter, perawat, dan apoteker. Nah, tadi function dari pharmaceutical care adalah mengidentifikasi potensial dan aktual. Potensial itu berarti belum terjadi dan aktual itu sudah terjadi. Kemudian solve kalau sudah terjadi dan prevent kalau belum terjadi. Udah itu aja gitu ya. Tetapi kan filosofinya meskipun dasarnya itu, tetapi kan kalau kita lihat dalam prakteknya kan banyak sekali. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Tentunya tadi yang pasti saya sudah menjelaskan banyak sekali masalah-masalah yang muncul di sistem pelayanan kesehatan. Otomatis dengan adanya apoteker yang bekerja mempraktekkan praktek pelayanan kefarmasian, otomatis masalah-masalah tadi bisa dihindari, bisa diselesaikan. Ya, benefitnya apa? Contohnya adalah menurunkan medication misadventure, jadi kesalahan penggunaan obat. Kemudian bisa atau bisa meningkatkan patient compliance, gitu ya. Tadi kan persuasif communicator ya, apoteker harus bisa berkomunikasi secara persuasif, bisa mengajak pasien agar patuh. Nah, itu akibatnya ini pasien jadi lebih patuh. Kemudian decrease healthcare cost and demand. Ya tadi kalau misalnya kita memberikan pengertian bahwa obat generik dan merek sama, itu kan otomatis pasien tidak masalah mendapatkan obat generik. Akibatnya apa? Ya pasien tentunya tetap mengalami kesembuhan dan sistem pelayanan kesehatan bisa menghemat biaya. Nah, akibat akhirnya adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas, dan secara umum masyarakat juga bisa meningkatkan kualitas hidup gitu. Nah, ini yang merupakan PR kita semua. Nanti kalau misalnya Anda praktek pelayanan farmasian, sebisa mungkin bisa membuktikan gitu ya secara ilmiah bahwa praktek apoteker itu bisa membuktikan bisa memberikan manfaat-manfaat ini. Nah, kalau seperti itu, praktis otomatis akan penghargaan terhadap seorang apoteker itu akan meningkat. Kalau tidak percaya, ini ada beberapa bukti. Ada beberapa bukti studi yang membuktikan bahwa apoteker itu memang bermanfaat gitu ya. Oke, kita mungkin belum ada di Indonesia atau kita belum ada publikasinya, tapi ini saya ambil dari salah satu publikasi di luar negeri tentang impact dari seorang farmasis berkaitan dalam pencegahan efek samping obat dan medication error. Ya, dari situ bisa dilihat, saya geser dulu ya. Anda kalau melihat impact dari seorang farmasis ketika dia praktek pelayanan kefarmasian, bisa dilihat di situ ada ya pasien hipertensi, complicated hipertensi. Kita lihat yang atas ya, complicated hypertension. Di situ ada pasien yang mendapatkan intervensi berupa pelayanan kefarmasian dan pasien kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pelayanan kefarmasian ya. Nah, ternyata kalau dilihat dari persentase maupun jumlahnya, tapi kita bisa lebih lihat persentasenya ya biar lebih objektif. Ternyata pada pasien yang complicated hypertension itu persentase kejadian adverse drug event dan juga medication error itu jauh lebih kecil daripada yang tidak mendapatkan praktek pelayanan, yang tidak dilayani oleh apoteker. Ya, pasien-pasien yang tidak mendapatkan praktek pelayanan farmasian itu total mengalami efek samping obat maupun medication error itu lebih dari separuh, 57,6% totalnya. Tapi kalau ada apoteker itu bisa turun sampai 32% saja, gitu ya. Itu sangat ya sangat besar gitu ya, manfaatnya sangat nyata dan ini sudah dibuktikan di luar negeri dan sudah dipublikasikan di jurnal internasional, artinya ya paling tidak apa yang dilaporkan di sini sudah dievaluasi, sudah direview oleh orang-orang yang berkompeten. Artinya informasi yang disampaikan di sini sudah baik, ya sudah betul benar-benar terjadi gitu. Ya itu contoh lain. Nah, siklus dari praktek pelayanan kefarmasian itu seperti apa sih gitu ya. Yang pertama, identify the problem. Kemudian set goal, kita akan lihat pada pertemuan kedua, kemudian develop a care plan, dan juga follow up.
kita lihat bahwa praktek pelayanan kefarmasian itu merupakan suatu siklus, bukan suatu pekerjaan yang bisa selesai dalam satu waktu, tapi dia merupakan suatu siklus. Artinya apa? Pasien itu bisa berkali-kali kita perbaiki ketika memang kondisinya memang bisa diperbaiki, gitu ya. Nah, tetapi kalau bisa ya bisa selesai gitu, sembuh gitu, agar pasien juga bisa merasakan manfaat secara real gitu. Nah, yang pertama kalau kita singkat ada assessment, care plan, dan follow up evaluation. Outcome-nya tadi sudah ya, bisa pencegahan, penyembuhan, mengulangi gejala, atau menghentikan atau memperlambat progresivitas dari penyakit. Nah, pengertian dari pelayanan kefarmasian sendiri menurut WHO atau bukan pengertian, aktivitas pelayanan kefarmasian menurut WHO tahun 2006 itu bisa individual, ada population base. Ya, kalau tadi yang saya berikan contohnya itu banyak sekali yang individual base, yaitu yang patient centered ya, yang langsung ke pasien. Contohnya kegiatannya adalah individual drug therapy decision, critical patient monitoring, ya prescription monitoring, kunjungan bangsal, konseling dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan individual based pharmaceutical care. Tapi sebetulnya juga pelayanan farmasi yang berorientasi kepada pasien tetapi yang bersifat populasi itu juga ada. Contohnya bikin formularium ya, misalnya bikin formularium di rumah sakit, formularium nasional, itu juga praktek pelayanan kefarmasian. Kenapa? Karena secara makro gitu ya, dengan memberikan formularium yang baik, obat-obat yang memang terbaik di dalam list formularium, otomatis pasien akan secara otomatis juga pasti mendapatkan obat yang terbaik. Kemudian pharmacy policy, develop and monitor pharmacy policy, kebijakan, yang membuat kebijakan. Jadi apoteker atau teman-teman yang ada di Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan yang membuat kebijakan tentang praktek pelayanan farmasian itu juga mempraktekkan pelayanan farmasian itu sendiri gitu ya. Cuman memang untuk populasi. Kemudian develop and manage pharmacy network. Ya, jadi membuat jaringan farmasi seperti itu juga baik. Nah, itu juga merupakan praktek pelayanan farmasian yang berbasis populasi. Evaluasi penggunaan obat atau evaluasi penggunaan obat, farmakoepidemiologi itu juga praktek pelayanan farmasian. Education ya, drug education ya, jadi memberikan edukasi tentang obat itu juga praktek pelayanan farmasian. Ya tadi seperti misalnya meluruskan persepsi dan lain sebagainya itu kan juga drug education, itu juga praktek pelayanan farmasian tapi secara massal seperti itu. Nah, konsepnya sudah jelas, masalahnya di mana gitu. Pharmacist believes clinically and financially in increased patient care, but pharmacists have not fully adopted a new practice philosophy. Ya, kita sudah tahu bahwa adanya apoteker, adanya farmasis itu memberikan manfaat secara klinis, secara ekonomis. Tetapi konsep praktek pelayanan farmasian itu belum diadopsi sepenuhnya. Ya, itu juga terjadi di Indonesia. Ya, Permenkes, ya PP 51 itu sudah tahun 2009. Permenkes praktek pelayanan farmasian di 2016. Tapi prakteknya itu sendiri belum diimplementasikan 100%. Kenapa? Ada berbagai masalah, gitu ya. Yang pertama, bisa knowledge-nya kurang. Bisa skill-nya kurang, ya. Yang terakhir adalah attitude. Ya, knowledge and skill merupakan suatu hal yang bisa diperbaiki. Knowledge Anda bisa belajar, skill Anda bisa latihan. Tapi kalau attitude gitu ya, perilaku itu sangat susah gitu ya. Oleh karena itu Anda harus jadi orang yang baik ya. Untuk menjadi apoteker yang baik Anda harus menjadi orang yang baik dulu, nggak boleh jadi orang yang jahat gitu ya. Karena apa? Kalau sudah nggak baik gitu ya, meskipun berpengetahuan ya, meskipun pinter dan punya dan high skill ya, skillnya baik gitu, malah justru akan membahayakan gitu ya. Ya, banyak sekali ya kasus-kasus tenaga kesehatan yang malah jadi pembunuh misalnya seperti itu. Ya, dari tahun 1800-an juga sudah banyak gitu. Ya, itu menyalahgunakan kewenangan gitu ya sebagai seorang tenaga kesehatan secara umum gitu ya. Bukan tidak hanya apoteker gitu ya, tapi banyak sekali tenaga kesehatan lain ya, dokter, perawat itu
terus berubah menjadi kriminal. Ya karena mereka sakit misalnya seperti itu. Nah ini attitude juga. Attitude sangat penting. Padahal mereka pintar, mereka punya skill gitu ya. Tetapi karena attitude-nya baik, akibatnya yang dirugikan adalah seorang pasien. Nah, oke, pelayanan farmasian saat ini belum menjadi standar praktek di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas maupun apotek. Kemudian, nah oleh karena itu apa yang Anda lihat pada praktek nanti jarang yang merefleksikan apa yang Anda dengar di kelas. Ya mungkin karena saya dosen, tugasnya adalah memberikan kondisi idealnya itu seperti apa. Nah, nanti waktu PKPA Anda itu akan melihat uh, kondisi nyatanya seperti apa. Harapannya apa? Ketika Anda praktek sendiri, Anda tahu bagusnya gimana, Anda tahu kekurangannya di mana, ya ketika PKPA Anda harus mengidentifikasi aspek-aspek mana yang tidak dilaksanakan dan mengapa itu tidak dilaksanakan. Nah, kalau Anda bisa berperan seperti itu, nanti ketika Anda sudah lulus, Anda bisa tahu bagaimana praktek yang baik, karena Anda tahu masalahnya, Anda tahu baiknya, dan Anda tahu cara menyelesaikannya. Nah, untuk bisa mendukung ini, ya tadi kita bicara tentang knowledge ya. Knowledge itu Anda sudah dapat semuanya. Patofisiologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, farmakologi, produk, farmakokinetik, farmakoterapi, praktek pelayanan farmasian. Anda sudah mendapatkan ini kurang lebih 4-5 tahun nanti di total sebelum Anda lulus sebagai seorang apoteker. Jadi menurut saya sih tidak masalah untuk knowledge gitu ya. Tadi makanya knowledge itu sudah tidak masalah karena itu bisa dibetulkan gitu. Skill juga sebetulnya nggak masalah. Misalnya apa? Di era ini Anda butuh skill-skill ini. Yang pertama apa? Bahasa Inggris. Kenapa? Karena hampir semua literatur itu dapatnya dari luar negeri. Ya, kalaupun ada yang translate, Anda menggunakan Google Translate, itu ya opsional. Tetapi ketika Anda punya skill bahasa Inggris, Anda bisa langsung memahami dan berkomunikasi dengan orang-orang dari luar negeri. Mungkin Anda ingin mengkonfirmasi apakah terapi ini yang terbaik dan lain sebagainya. Itu juga Anda butuh English language skill gitu ya. Nah, itu saat ini perlu gitu. Nah, masih ada waktu, silahkan di-upgrade secepat mungkin. Kemudian penyediaan informasi obat. Anda diharapkan juga mampu mempunyai kemampuan untuk bisa menyediakan informasi obat. Ya, Anda sudah berlatih dari sejak S1 dan nanti di apoteker juga waktu PKPA khususnya di rumah sakit dan di uh, apotek dan puskesmas nanti juga akan diminta untuk melakukan pelayanan informasi obat. Monitoring, Anda harus bisa melihat kapan pasien itu sembuh, kapan pasien itu tidak sembuh sehingga harus dilakukan follow up dan lain sebagainya. Kemudian communication skill ya tadi untuk bisa persuasif, untuk bisa memberikan meningkatkan compliance dari pasien, Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, dan ini bisa dilatih ya melalui kegiatan ekstrakurikuler, berinteraksi dengan orang yang lain gitu. Karena apa? Dengan berinteraksi dengan orang lain, Anda melatih komunikasi Anda melatih skill komunikasi, Anda tahu cara berkomunikasi dengan orang agar tidak menyakiti hati seperti apa. Oh, kalau orang sudah bilang seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Nah, hal-hal tersebut tidak akan dapat diperoleh di bangku kuliah. Anda akan mendapatkan itu ketika Anda berinteraksi dengan orang lain. Ya, misalnya berorganisasi, ikut kegiatan eksternal, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Itu communication skill. Kemudian computer skill dan juga internet skill. Di mana Anda, tadi sudah saya singgung, Anda gimana kalau Anda tidak hafal karakteristik obat? Anda harus cari informasi obat itu paling cepatnya di mana, seperti itu. Nah, di clinical training atau untuk menghasilkan seorang farmasis, ya ini tadi kita sudah ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan apoteker yang ahli dalam ini mengidentifikasi dan menyelesaikan DRP. Kemudian menjadi patient educator. Kemudian mampu memilih terapi yang paling efektif. Mau melakukan monitoring terhadap outcome dari terapi obat, seperti itu. Nah, oleh karena itu fokus dari kurikulum dari pendidikan farmasi ini, clinical application of drug therapy, guideline, disease state knowledge, ya, kemudian diagnosis prosedur, ya, untuk mengidentifikasi drug problemnya apa, kemudian monitoring. Nah, itu adalah beberapa informasi yang mungkin kita bisa bahas pada pertemuan pertama mengenai
apa sih pelayanan kefarmasian itu, mengapa kok praktek pelayanan kefarmasian itu penting, seperti itu ya. Jadi, silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih, eee, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.